Halo, selamat datang di channel Jejak Kehidupan. Pertama-tama, penting untuk diingat bahwa membaca tubuh seseorang tidaklah sama dengan membaca pikiran mereka. Kita tidak bisa dengan pasti mengetahui apa yang ada di dalam pikiran seseorang hanya dari gerakan tubuh mereka. Namun, membaca bahasa tubuh dapat memberikan petunjuk tentang emosi, niat, dan sikap seseorang. Berikut ini adalah beberapa tips untuk membaca tubuh lawan bicara dengan akurat. Perhatikan ekspresi wajah. Ekspresi wajah dapat memberikan petunjuk yang jelas tentang emosi seseorang. Saat seseorang senang, mereka cenderung tersenyum, sedangkan saat sedih, mereka mungkin menunjukkan ekspresi yang lebih muram. Selain itu, ada juga ekspresi wajah seperti mengerutkan dahi atau mengangkat alis yang dapat menunjukkan kebingungan atau ketidaksetujuan. Amati gerakan tangan. Gerakan tangan dapat memberikan petunjuk tentang niat seseorang. Jika seseorang memegang tangan mereka di depan mereka, ini bisa menunjukkan ketidaknyamanan atau kecemasan. Sebaliknya, jika seseorang memegang tangan mereka di belakang punggung, ini bisa menunjukkan rasa percaya diri atau kepastian. Perhatikan postur tubuh. Postur tubuh seseorang dapat memberikan petunjuk tentang sikap mereka. Jika seseorang tegak dan melebar, ini bisa menunjukkan kepercayaan diri dan keterbukaan. Sebaliknya, jika seseorang membungkuk atau merapatkan tubuh mereka, ini bisa menunjukkan ketidaknyamanan atau ketidakpastian. Dengarkan intonasi suara. Selain bahasa tubuh, intonasi suara juga dapat memberikan petunjuk tentang niat dan emosi seseorang. Jika seseorang berbicara dengan nada suara yang tinggi atau terbata-bata, ini bisa menunjukkan kecemasan atau ketidakpastian. Sebaliknya, jika seseorang berbicara dengan nada suara yang rendah atau tenang, ini bisa menunjukkan ketenangan atau kepastian. Perhatikan konteks dan situasi. Terakhir, penting untuk selalu memperhatikan konteks dan situasi. Bahasa tubuh seseorang dapat berbeda tergantung pada situasi dan konteks tertentu. Sebagai contoh, gerakan tubuh seseorang mungkin berbeda saat mereka sedang berbicara dengan teman dekat dibandingkan saat mereka berbicara dengan atasan di tempat kerja. Dalam menggabungkan semua tips ini, dapat membantu membaca bahasa tubuh lawan bicara dengan lebih akurat. Namun, selalu diingat bahwa membaca bahasa tubuh tidaklah 100% akurat, dan dapat bergantung pada banyak faktor seperti budaya dan kebiasaan individu. Oleh karena itu, penting untuk selalu bersikap terbuka dan mengambil tindakan lebih lanjut untuk memastikan pemahaman yang lebih baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam konteks yang lebih luas, membaca bahasa tubuh juga dapat membantu kita dalam situasi-situasi seperti wawancara kerja, presentasi, dan pertemuan bisnis. Dengan memahami bahasa tubuh orang lain, kita dapat menyesuaikan cara kita berbicara dan bertindak agar lebih efektif dalam mencapai tujuan kita. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan membaca bahasa tubuh dalam situasi-situasi tertentu. Wawancara kerja. Dalam wawancara kerja, membaca bahasa tubuh calon karyawan dapat membantu kita menentukan seberapa serius dan percaya diri mereka. Jika seseorang mempertahankan kontak mata dan tegak dalam postur tubuh mereka, ini bisa menunjukkan kepercayaan diri dan kesiapan untuk bekerja. Sebaliknya, jika seseorang cenderung menundukkan kepala atau menatap ke arah lain, ini bisa menunjukkan kurangnya kepercayaan diri atau ketidaknyamanan. Presentasi. Dalam situasi presentasi, membaca bahasa tubuh audiens dapat membantu kita menentukan seberapa tertarik dan terlibat mereka dengan topik yang kita bahas. Jika audiens cenderung merapatkan tubuh mereka atau memalingkan mata dari pembicara, ini bisa menunjukkan kebosanan atau ketidakminatan. Sebaliknya, jika audiens cenderung tersenyum dan mempertahankan kontak mata, ini bisa menunjukkan minat dan perhatian yang lebih besar. Pertemuan bisnis. Dalam pertemuan bisnis, membaca bahasa tubuh orang lain dapat membantu kita mengetahui bagaimana mereka merespons ide-ide dan saran-saran kita. Jika seseorang cenderung mengangkat alis atau merapatkan bibir mereka, ini bisa menunjukkan ketidaksetujuan atau ketidaknyamanan. Sebaliknya, jika seseorang cenderung tersenyum dan mengangguk, ini bisa menunjukkan persetujuan dan dukungan. Dalam praktiknya, membaca bahasa tubuh membutuhkan latihan dan kesabaran. Tidak semua petunjuk yang diberikan oleh bahasa tubuh dapat diinterpretasikan dengan cara yang sama oleh semua orang. Oleh karena itu, penting untuk selalu memperhatikan konteks dan menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang sedang terjadi.
Membaca bahasa tubuh dapat menjadi keterampilan yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari dan situasi bisnis. Dengan mengamati gerakan tubuh, ekspresi wajah, postur tubuh, intonasi suara, serta konteks dan situasi yang ada, kita dapat lebih memahami emosi, niat, dan sikap orang lain. Hal ini dapat membantu kita dalam meningkatkan keterampilan komunikasi dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Untuk membaca bahasa tubuh dengan akurat, ada beberapa tanda-tanda penting yang perlu diperhatikan. Berikut ini adalah beberapa tanda-tanda yang bisa membantu dalam membaca bahasa tubuh. Kontak mata. Kontak mata adalah tanda yang sangat penting dalam membaca bahasa tubuh. Jika seseorang mempertahankan kontak mata saat berbicara, ini bisa menunjukkan kepercayaan diri dan ketertarikan. Namun, jika seseorang menghindari kontak mata, ini bisa menunjukkan ketidakpercayaan diri atau ketidaknyamanan. Postur tubuh. Postur tubuh adalah tanda yang bisa menunjukkan perasaan seseorang. Jika seseorang memegang postur tubuh yang tegak, ini bisa menunjukkan kepercayaan diri dan kesiapan untuk berbicara. Namun, jika seseorang memegang postur tubuh yang cenderung tertekuk, ini bisa menunjukkan kurangnya kepercayaan diri atau ketidaknyamanan. Gerakan tangan. Gerakan tangan juga bisa memberikan petunjuk tentang perasaan seseorang. Jika seseorang memegang tangan mereka di depan dada mereka, ini bisa menunjukkan ketidaknyamanan atau pertahanan diri. Namun, jika seseorang memegang tangan mereka di samping tubuh mereka atau menggerakkan tangan mereka dengan lembut saat berbicara, ini bisa menunjukkan kepercayaan diri dan kenyamanan. Ekspresi wajah. Ekspresi wajah adalah tanda yang sangat penting dalam membaca bahasa tubuh. Jika seseorang tersenyum saat berbicara, ini bisa menunjukkan kebahagiaan atau persetujuan. Namun, jika seseorang merutuki alis mereka atau memegang wajah mereka dengan tangan, ini bisa menunjukkan ketidaknyamanan atau ketidaksetujuan. Intonasi suara. Intonasi suara juga bisa memberikan petunjuk tentang perasaan seseorang. Jika seseorang berbicara dengan nada suara yang rendah dan tenang, ini bisa menunjukkan kepercayaan diri dan kenyamanan. Namun, jika seseorang berbicara dengan nada suara yang tinggi dan cenderung berteriak, ini bisa menunjukkan kecemasan atau ketidaknyamanan. Selain tanda-tanda di atas, ada juga beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam membaca bahasa tubuh, seperti konteks dan situasi yang sedang terjadi. Misalnya, kontak mata yang dijaga dengan baik mungkin menunjukkan kepercayaan diri di satu situasi, tetapi mungkin menunjukkan ketidaknyamanan di situasi yang berbeda. Dalam kesimpulannya, membaca bahasa tubuh adalah keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan situasi bisnis. Dengan memperhatikan tanda-tanda yang penting, seperti kontak mata, postur tubuh, gerakan tangan, ekspresi wajah, dan intonasi suara, kita dapat membaca bahasa tubuh dengan akurat dan meningkatkan keterampilan komunikasi kita. Hal ini dapat. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe, like dan share ke teman-teman kalian agar channel ini dapat berkembang dan membagikan informasi yang bermanfaat bagi kalian.